Oke, menarik diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan juga sudah mencoba menjawab tadi. Kita akan tambahkan jawaban nomor 2. Kalau manusia adalah makhluk yang paling sempurna, kenapa ada di antara manusia yang terlahir dengan cacat fisik? Kalau begitu, di mana letak kesempurnaan manusia? Oke, menarik pertanyaannya. Kesempurnaan fisik tentu bukan satu-satunya tolak ukur bagi kesempurnaan manusia. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang terlahir dengan kemampuan fisik yang terbatas, akan tetapi dia mampu mengukir prestasi di dalam hidupnya. Bukan saja bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Kita mengenal contohnya seorang yang bernama Nick Vujicic, terlahir tanpa lengan dan kaki. Bahkan oleh dokter divonis dia ini tidak bisa untuk normal dan juga tidak mampu berjalan secara normal. Akan tetapi kita melihat Nick Vujicic, meskipun dengan segala keterbatasannya, dia mampu bangkit dari semua itu. Bahkan di umur 21 tahun, dia memperoleh 2 gelar di dalam bidang keuangan dan akuntansi. Gelar sarjana di dalam bidang keuangan dan akuntansi. Kemudian dia menjadi motivator terkenal, memperoleh jutaan dolar dari karirnya tersebut. Mengelola real estate, bahkan Nick Vujicic mampu menulis dengan 2 tangan, bekerja dengan komputer, main piano, main sepak bola, main golf, dan berenang, yang terkadang itu semua tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai fisik sempurna. Kita juga mengenal ini adalah Gail, seorang berkulit hitam, sering dihina, memperoleh perlakuan yang sangat buruk pada masa mudanya. Akan tetapi, dia mampu bangkit dari semua itu. Akhirnya dia menjadi seorang oprah terkenal di Amerika. Nah, saudara, ternyata banyak di antara manusia yang terlahir mempunyai kekurangan secara fisik, tetapi mempunyai prestasi yang luar biasa. Bahkan saya juga punya seorang profesor, namanya Profesor Mahmud Ayub. Profesor ini buta. Dia mengajar di kelas kami Bible and Quran. Akan tetapi dia luar biasa. Dia mengajar di Temple Philadelphia University dan juga Harvard University. Nah, kalau begitu, di mana letak kesempurnaan manusia itu? Kita melihat Allah di dalam Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kalau yang dimaksud oleh Allah adalah kesempurnaan fisik, tentu Allah tidak melanjutkan dengan ayat, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka menjatuhkan dirinya ke tempat yang paling hina. Banyak di antara manusia yang menjatuhkan dirinya ke tempat yang paling hina, ternyata fisiknya tidak menjadi ambiar. Kalau begitu, kesempurnaan manusia tidak diukur dari kesempurnaan fisik. Kalau diukur dari kesempurnaan fisik, gajah jauh lebih kuat dari manusia. Badak jauh lebih kuat dari manusia. Banteng jauh lebih kuat dari manusia. Tapi Allah tidak berkata, sungguh aku menciptakan gajah dalam bentuk yang paling sempurna. Sungguh aku menciptakan banteng dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak pernah Allah berkata demikian. Kenapa? Karena kesempurnaan manusia bukan terletak pada kesempurnaan fisik. Pada manusia memang ada jasad atau fisik, tetapi pada manusia juga ada al-hayat, pada manusia ada hawa, pada manusia ada ruh. Maka ketika Allah berkata, ketika kusempurnakan kejadiannya, maka aku tiupkan ruh ciptaanku, kata Allah.
Inilah yang menjadi ukuran kesempurnaan manusia. Di dalam ruh ada nafs, ada kalbu, dan ruh merupakan inti dari kemanusiaan itu. Kalbu itu orang Indonesia sering mengartikan adalah hati. Hati itu sebetulnya dalam bahasa Arab kibdatun. Jadi kalbu itu adalah jantung secara fisik, tetapi secara rohani merupakan potensi rohani yang Allah berikan kepada manusia, yang di dalam kalbu itu ada kesadaran moral, perasaan, iman, keyakinan, komitmen, harapan, ilmu, dan kecerdasan. Kemudian ada kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia berpotensi untuk menjadi ahsani takwim, bahkan bisa sama dengan malaikat. Tetapi dengan kehendak bebas, manusia juga berpotensi untuk menjadi asfala safilin, jatuh ke tempat yang paling hina, bahkan lebih hina dari binatang. Bahkan Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih. Dengan kemampuan itu. Kalau begitu, dengan free will dan free action, manusia harus mengelola apa yang ada di dalam potensi itu. Di dalam kalbu manusia ada ilmu dan kecerdasan. Ilmu dan kecerdasan itu merupakan potensi kecerdasan intelektual manusia. Justru dengan kecerdasan intelektual ini adalah Allah telah mengangkat Adam menjadi khalifah di permukaan bumi. Atas dasar itu Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, karena Adam mempunyai kemampuan untuk membaca simbol-simbol ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Di samping itu, di dalam kalbu manusia juga ada perasaan, kesadaran moral. Dengan perasaan, manusia akan mampu mengelola kecerdasan emosinya, membangkitkan cinta, membangun relasi, membangun eksistensi diri. Ini melalui kecerdasan emosi. Tetapi di dalam kalbu manusia juga ada iman, keyakinan, komitmen, dan harapan. Melalui iman, keyakinan, komitmen, dan harapan, manusia akan mampu mengelola kecerdasan emosi. Manusia akan mampu mengelola kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan spiritual, seseorang akan bisa menemukan meaning and purpose di dalam hidup. Dia akan mampu menemukan, saya ini siapa? Saya ini diciptakan untuk apa? Einstein mengatakan, Tuhan tidak bermain dadu dengan alam. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta, termasuk terhadap penciptaan manusia. Manusia merupakan teofani Allah yang maha sempurna di alam semesta. Kalau bukanlah karena manusia, Allah tidak menciptakan alam semesta. Tetapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain dan bermakna di dalam kehidupan. Orang yang mampu bermanfaat untuk orang lain, orang ini akan mampu meningkat kepada kecerdasan spiritual. Dia bukan lagi memikirkan dirinya, tetapi dia juga akan memikirkan terhadap kemaslahatan orang lain. Maka untuk itu, ternyata kesempurnaan manusia bukan diukur dari aspek fisik, tetapi sejauh mana dia menjalankan potensi itu untuk selalu berada di atas siratal mustaqim, untuk selalu berada di atas jalan yang benar, menemukan jati diri, dan menemukan makna dan tujuan hidup yang hakiki untuk selalu di dalam komitmen iman dan ketaatan kepada Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih.